Sobat Islam. Sosok pendeta asal Islam Saifuddin Ibrahim kembali membuat kabar yang mengejutkan. Kabar yang membuat nama Saifuddin terus diperbincangkan publik, yang dimana beliau kini masih berada di Amerika dan akan pulang ke Indonesia, juga dikabarkan siap kembali masuk Islam usai dirinya melihat tayangan para tokoh besar Islam kali ini. Lantas apa saja syarat Saif tersebut yang di awal mengkritik keras terkait sejumlah tata cara ibadah umat muslim, hingga Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad dan para tokoh besar lainnya membeberkan hal soal ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Saya mau masuk Islam lagi. Kasih tahu dong saya ayatnya di mana supaya saya kembali ke Indonesia. Sholli fardal subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allah. Kembali sosok pendeta Saifuddin Ibrahim membeberkan sejumlah ungkapan yang terus dilakukan dengan berbagai cara untuk mengkritik keras sejumlah ritual agama yang berada dalam naungan dan kebiasaan umat muslim. Saif yang tak pernah berhenti mencari ketenaran dan uang lewat sejumlah aksi hingga tak peduli menyinggung perasaan dan tata cara yang diserukan para tokoh Islam dengan mendukung pengkritik Islam seperti channel Sunnah Nabi dan para tokoh Wahabi. Dan yang kali ini kembali dibongkar dan diributkan Saif terkait niat usoli dalam sholat, yang menurutnya bahwa niat sudah muncul sebelum sholat dan gak usah diomongin karena niat itu adalah pekerjaan hati. Dan apa maksudnya para kiai mengucapkan itu, ungkapnya. Saya setuju dengan Jawas yang dikenal adalah seorang tokoh Islam Wahabi garis keras yang dimana usoli tidak perlu dan tak ada dalilnya. Dan saya orang Muhammadiyah, tapi kalau sholat sampai pakai salib ya tentu boleh, lanjut Saifuddin Ibrahim. Sholli fardal subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saya sengaja sholat subuh 2 rakaat makmum, sebagai makmum semata lillahi ta'ala. Niat itu sudah muncul ketika ngelihat jam, mau sholat jam berapa, nggak usah diomongin. Ungkapan Saif yang umur segitu sedang lucu-lucunya ini mengatakan bahwa para ustadz dan kiai itu adalah pelukus suntur semua dan gak mikir, bahwa kebenaran gak dipikir sama sekali. Saya setuju dengan Jawas. Saya orang Muhammadiyah. Tetapi kalau saya Allahu Akbar sampai pakai salib boleh nggak? Ya boleh. Ayo sholat pakai salib. Allahu Akbar. Ini saya lagi sholat. Konsentrasi. Yaitu menyambungkan hati saya dengan Tuhan. Maka diajarkan, coba baca ta'awud. Dia baca ta'awud, gak fokus juga. Maka diajarkan lafadkan niatmu untuk menguatkan apa yang kau sampaikan dalam jiwamu. Dan niatmu di hatimu, lafad itu membantu menguatkan niatmu. Di lafad itu bukan niat. Kalaupun anda melafadkan misalnya atau tidak sama sekali, tidak akan menggugurkan niat yang sudah ada dalam hati. Jadi kalau anda nggak lafadkan pun atau dilafadkan, itu bukan syarat sholat. Jadi dalam kasus ketika anda ragu, ya, anda khawatir gelisah, lafadkan untuk menguatkan niat. Nabi nggak pernah ngajar usoli. Yang dimulai itu dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya yang benar. Lah ini ditambah-tambah bid'ah. Tunjukkan ayatnya, hadisnya di mana. Ini Islam sudah sesat, ditambah sesat sama kalian. Dan yang mengejutkan bahwa bila ada dalilnya usoli yang diajarkan Nabi Muhammad sebelum ada, tegas Saifuddin akan masuk Islam lagi dan bersiap kembali ke Indonesia, pungkas Saifuddin Ibrahim. Lantas untuk menjelaskan hal terkait usoli dalam sholat, inilah tanggapan Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad yang menegaskan hal terkait ini. Maka kita membaca dulu nasnya dari pengarang. An-niyatu thalathu darajatin. Niat itu ada 3 derajat. Yang pertama, in kanatis sholatu fardhon. Sholat fardu, kalau orang ingin berniat dan niatnya itu niat sholat fardu, maka wajib qasdul fi'li, harus ada yang pertama qasdul fi'li, bermaksud melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah ta'yinu, menentukan sholatnya. Wal fardiyatu adalah melintaskan keyakinan tentang kefarduan sholat tersebut.
Jadi kalau kita ingin niat, itu yang wajib. Usolli, aku bermaksud melakukan sholat. Fardu, duhri, duhur, itu doa yang wajib. Usolli fardu duhri, aku sholat fardu duhur, itu saja yang wajib dibaca. Dan itulah yang harus dilintaskan di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar, yaitu Allahu Akbar, lintaskan kalau kita melakukan sholat duhur yang fardu. Jadi bukan semua niat yang selama ini kita baca sholli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbil qiblati. Kalau kita melintaskan sepanjang itu di dalam takbir kita, masuk wilayah waswas. Dan ada orang-orang seperti itu. Dan niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Di dalam hati waktu kita Allahu Akbar. Nah, ulama kita mengatakan bahwa sunnah diucapkan untuk membantu hati. Dan sunnah mengucapkan sebelum takbiratul ihram, artinya sebelum niat. Makanya kita mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Kita fahami itu. Itu muqaddimah niat sebelum niat. Maka itu sunnahkan agar pikiran kita terarah dari pikir macam-macam, mikir dagangan, mikir kebun, mikir segala macam, langsung usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Baru waktu Allahu Akbar menghadirkan tadi masalah usolli fardhu dhuhrinya. Anda tidak usah terlalu pusing bagaimana menghadirkannya. Yang penting makna itu sudah ada di otak Anda, di batin Anda, ucapkan takbiratul ihram, selesai, masuk. Indonesia, saya sholat maghrib 3 rakaat, ada bukan qadha, makmum bukan imam. Allahu Akbar, yang kamu ucapkan tadi itu bukan niat, karena niat tidak terucap. Terus yang niatnya mana? Niatnya yaitu waktu dipasang itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, itu yang dipasang 4 itu di dalam takbiratul ihram itu. Allahu Akbar. Nah, di dalam takbiratul ihram itu ada yang 4 tadi. Sholatnya sholat apa? Berapa rakaat? Sholat ada atau qadha atau ada? Jadi imam atau jadi makmum? Selama terpenuhi 4 unsur itu di dalam takbiratul ihram, pakai bahasa apapun sah sholatnya. Bahwa di dalam sholat ada yang namanya niat, mengucapkan niat adalah sunnah, dan yang wajib adalah melintaskan niat di dalam hati. Maka yang boleh dipahami dalam sholat fardu yang perlu dilintaskan ada 3, bermaksud melakukan sholat, kemudian menyebut sholatnya, dan menyebut kefarduan dalam sholat tersebut, kata Buya Yahya. Kembali ungkapan Saifuddin untuk menyudutkan sejumlah ungkapan tokoh besar Islam dapat dengan mudah dibantah dan dipatahkan karena keilmuan. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa pada hari Anda akan menyadari bahwa bertanggung jawab atas bagaimana Anda mendekati masalah dalam hidup, bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih baik atau malah lebih buruk karena perbuatan yang telah Anda lakukan dan bukan karena orang lain. Kalau ada dalilnya usolli yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, saya mau masuk Islam lagi supaya saya kembali ke Indonesia, masuk Islam lagi. Si Ustadz Abdul Somad Hadi Hidayat. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.